pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-18 ayat 19. Be strong. Kekuatan dari mana dimulai, saudaraku? Dari keluarga dulu. Keluargamu kuat, gerejamu pasti kuat. Keluargamu kuat, lingkunganmu pasti kuat. Keluargamu kuat, saya mau katakan berkatmu pasti berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Kalau lembaga yang dibangun dari Tuhan pertama kali bukan gereja, bukan lembaga yang lain, tetapi lembaga yang dibangun adalah lembaga rumah tangga. Sekali lagi, keluargamu kuat, segala sesuatunya bisa kau atasi. Haleluya. Matius pasal 18 berkata demikian, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Saya mau katakan sekali lagi, apapun juga. Bukankah Hosea bilang begini, emas dan perak itu kepunyaanku. Amin. Kalau Anda menginginkan sesuatu, saya mau katakan apapun di dalam Tuhan, ketika kau berjalan selaras dengan Tuhan, Tuhan berikan jawaban buat saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita berani berkata be strong in family, adalah ketika kita dapat menerima dan mensinergikan perbedaan, bukan berarti menjadi sama. Dapat menerima perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai kekuatan. Suami punya karakter sendiri, istri punya karakter sendiri. Bukan alasan buat kita berbeda, tetapi kalau kita berani berkata be strong in God, keluargamu dipulihkan, maka akan ada terjadi kesatuan sekalipun ada perbedaan. Amin. Dua orang, ukurannya sedikit sekali. Bukan satu komunitas, bukan satu RT RW, tidak, tapi satu komunitas kecil yang namanya dua orang. Haleluya. Jadi bagaimana kita mengalami be strong in family? Yang pertama adalah keluarga yang sehati. Katakan sama-sama saya, 3, 2 ya. Keluarga yang sehati. Suami istri sepakat berdoa buat anaknya supaya menjadi cita-cita yang luar biasa. Ketika ada sepakat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, mari kita lihat saudaraku firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Alkitab berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kedua artinya apa, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Menerima setiap anggota keluarga dengan kelebihan dan kekurangan. Kalau Anda punya anak lebih daripada satu, mungkin salah satu dari anak itu sangat elegan, sangat luar biasa, sementara yang lainnya mengucap syukur. Anda tidak bisa pilih kasih. Anda tidak bisa memperlakukan yang lebih, apalagi yang mirip kita, dengan privilege yang luar biasa. Sementara yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita perlakukan dengan cara yang berbeda. Ingat 2 Korintus pasal 6 ayat 9. Camkanlah ini barang siapa yang tidak adil. Saya ulang sekali lagi, tidak adil tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Memperlakukan orang tidak adil, tidak layak kita di hadapan Tuhan. Menerima setiap anggota keluarga yang dengan kelebihan maupun kekurangannya. Saya mau katakan saudaraku, setiap anggota keluarga, saya ulang sekali lagi, setiap anggota keluarga punya berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Menerima apa adanya. Bukan masalah ukuran gede, besar, tinggi, kurus, kecil, tidak. Tetapi kita terima bukan dengan konsep membanding-bandingkan. Amin. Karena semua kita diciptakan luar biasa, semua kita dibuat Tuhan spesial, semua kita
di rancangan Tuhan untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Semalam kami ada Zoom sampai malam sekali saudaraku dengan kurang lebih 12 keluarga pengusaha. Mereka bertanya demikian, Pak, apakah semua orang Kristen pasti sukses? Saya jawab pasti. Karena Tuhan minta demikian. Dengan catatan engkau melekat dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sebab kesuksesan menurut saya bukan sesuatu yang hanya mencapai apa yang engkau inginkan. Tetapi kesuksesan adalah berhasil mengerjakan segala sesuatu, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Setuju dengan saya? Karena banyak orang sukses, tapi tidak dikehendaki Tuhan. Anda jangan bilang, Pak, saya judi menang. Apa dikehendaki Tuhan? Tidak. Pak, saya main judi bola menang. Apakah dikehendaki Tuhan? Tidak. Jadi kesuksesan adalah sesuatu yang kita capai selaras dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan membuat kita berhasil dan sukses di dalam namanya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu, bukan kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini mungkin kita berkata demikian, Pak, bagaimana kita bicara bistro sementara keadaan yang kita hadapi terjadi seperti yang tidak kita harapkan? Bagaimana Pak kita bicara bistro in family sementara usaha keluarga tabungan sudah menipis? Dengar baik, keadaanmu, situasimu itu tergantung kepada sikapmu. Setuju dengan saya? Yang di rumah boleh berkata amin. Situasimu, keadaanmu, kekuranganmu, semua tergantung responmu. Dalam hidup yang sederhana, engkau respon baik, terima kasih Tuhan buat berkatmu. Beda respon Tuhan. Sekalipun Anda kelimpahan tapi bilang begini, kok cuma segini ya, biasanya begitu. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Minggu lalu ingat sekali khotbah istri saya, Ibu Pendeta Debbie. Apa sih yang namanya beautiful in life? Apakah ketika Anda punya tas yang bermerek? Apakah Anda ketika punya mobil-mobil yang branded, yang terbaru? Puji Tuhan, di sini ada representatif dari Toyota. Haleluya. Apakah keberhasilan ketika kita bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata yang luar biasa sehingga kita update status di tempat-tempat yang wah, sekalipun keadaannya sesungguhnya tidak seperti itu? Bu, Pak, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante yang di rumah. Banyak orang hari-hari sebenarnya menipu diri sendiri, mencoba menampilkan sesuatu, maaf, terlebih di media sosial, sesuatu yang wah, pada keadaannya tidak seperti itu. Ada orang foto di balik mobil mewah dengan senyum yang luar biasa. Rumah masuk gang, bagaimana bisa mobilnya masuk di tempat itu? Apalagi kalau dengan foto dengan bis besar, malah repot itu. Haleluya. Amin. Jadi keadaan kurang, bahagia dan tidak, itu tergantung apa? Sikap kita. Coba yang di rumah, opa, oma, suami, istri, om, tante, kakak, adik bilang begini, sikapmu meski benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni juga. Ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku pun berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi Pak, Bu, kenapa kita tidak bisa berbahagia?
Kenapa kita tidak bisa berkata be strong? Karena tidak bisa menerima kenyataan apa adanya. Tapi ada apa-apanya. Amin. Terima keadaan apa adanya, terima anggota keluargamu dengan sukacita, kelebihan dan kekurangannya. Maka bahagia yang melampaui segala akal pikiran manusia yang datang dari surga akan dicurahkan buat saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju di rumah katakan amin. Kita melangkah berikutnya yang ketiga. Atas anugerah Tuhan, mereka dapat mengatasi setiap masalah, bahkan badai sebesar apapun. Mereka dapat keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi kunci yang ketiga, bagaimana kita berkata be strong in family, be strong in God. Keluarga yang siap menghadapi apa? Badai. Ibu, bapak yang di rumah dengar baik. Orang yang sukses, orang yang kuat adalah orang yang siap menghadapi oposisi. Kok nggak ada amin? Kok nggak ada amin? Betul? Orang yang siap dipromosikan, orang yang siap dipulihkan, orang yang siap mendapatkan anugerah Tuhan adalah orang yang siap menghadapi komentar-komentar negatif. Amin. Ingat ibu bapak, saudara yang di rumah dengar baik. Di mana ada gandum yang tumbuh, ada juga ilalang yang tumbuh. Dan ketika gandum dan ilalang tumbuh berdampingan, tuannya bilang begini, jangan kau cabut itu ilalang, nanti akan tercabut juga gandum itu. Artinya apa? Ketika Anda ingin berbuat baik, ketika Anda sukses pun, ada sesuatu yang ngomongin kita, yang mengintimidasi kita, yang membuat kita roboh terkadang. Maaf. Yang paling bahaya adalah ketika kita mulai bertumbuh, tapi telinganya tipis. Saya mau katakan, hidupmu bukan apa kata orang. Hidup saudara bukan apa kata teman, tapi hidup saudara tergantung kedekatan saudara dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Pak Bu, badai ini pasti datang. Saudara mau atau tidak, siap atau tidak, badai itu pasti ada. Mau badai lewat sakit penyakit, mau badai lewat rumah tangga, mau badai lewat keuangan, mau badai lewat perselisihan, pasti ada. Tetapi orang yang be strong in family, be strong in God adalah orang yang siap menghadapi badai. Amin. Amin. Pastikan Anda ketika bepergian jauh, misalkan ke Eropa, jangan naik skoci. Pastikan Anda naik kapal yang besar. Dan kapal itu adalah kekristenan. Jangan tinggalkan Yesus. Sekalipun ada badai, Yesus ada buat saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa banyak keluarga berantakan? Kenapa banyak keluarga mengalami satu situasi yang tidak baik? Karena tidak siap menghadapi badai. Proses itu adalah pembentukan supaya kita dewasa. Dengar baik Bapak Ibu yang di rumah, opa, oma, om, tante, adik, kakak, dan siapapun juga yang mendengarkan live ini, dengar baik. Tuhan menikmati proses yang sedang kita hadapi. Sekali lagi saya ulangi, Anda boleh tulis untuk update status. Proses yang sedang kita hadapi itu sedang dinikmati oleh Tuhan. Karena apa yang sudah jalani sekarang menentukan hari depan saudara. Amin. Mari bangun keluargamu, bangun imanmu, bangun pengharapanmu, bangun sukacitamu dengan apa? Dengan kuat di dalam Tuhan. Badai boleh datang, pergumulan boleh ada, air mata boleh mengalir deras, bahkan engkau tiap hari menggunakan lutut untuk berdoa. Engkau akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya kita buka Kejadian 1 ayat 28.
Kejadian 1:28. Ini yang keempat. Bila mana kita berkata be strong in God. Kejadian 1:28 berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi yang keempat sudah indikasi Tuhan Yesus Kristus. Kita berani berkata be strong in God ketika apa? Keluarga yang menggenapi semua rencana Allah. Ada rencana Tuhan yang turun atas saudara. Ada rencana Allah yang tidak mungkin gagal atas saudara. Ingat loh, rancangan Tuhan tidak selamanya engkau jalani dengan mulus. Ada kalanya kita berjalan dengan Tuhan menghadapi pergumulan. Ada kalanya jalan yang kita lalui dengan Tuhan harus berbelok jalan sempit, bahkan menikung ke kanan dan ke kiri. Ada kalanya kerikil batu tajam menusuk bagi kita. Dan ada kalanya rencana Tuhan kita sudah berjalan jauh, tiba-tiba apa? Diajak U-turn sama Tuhan. Sampai kita berkata, loh kok gini Tuhan? Ibu bapak, om tante, opa oma yang di rumah dengan baik, sekalipun Anda harus berbalik arah ketika Tuhan yang menuntun, percayalah Tuhan menyertakan yang indah atas kita. Yang setuju katakan amin. Sekalipun Anda seolah-olah telah memulai sesuatu dengan lama, tapi Tuhan bilang apa? New beginning, ulangi kembali dari awal, di-recycle kembali. Percayalah Tuhan tidak menyertakan yang jahat saudara. Amin. Jadi keluarga yang be strong, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati, keluarga yang kokoh dalam Tuhan adalah keluarga yang menggenapi rencana Allah. Pak, Bu, yang di rumah, om, tante, opa, oma, suami istri dengar baik. Ayo koreksi. Apa sih rencana Allah atas keluarga? Apa sih yang Tuhan inginkan untuk keluargamu lakukan sebagai messenger of God, sebagai suratan yang terbuka? Sudahkah keluarga menjadi teladan bagi orang lain? Sudahkah anak-anak kita menjadi teladan bagi anak-anak orang lain? Maaf, atau sebaliknya. Jadi keluarga yang menggenapi rencana Allah, sekalipun diterpa masalah, percayalah rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah tidak ada yang jahat. Rencana Allah tidak pernah membawa kepada dusta dan kebohongan. Tapi rencana Allah membawa kemuliaan, kemenangan dan sukacita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Tadi malam dalam satu pertanyaan ada pertanyaan demikian. Pak, sudah banyak yang kami lakukan buat pekerjaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, sudah banyak yang saya kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa diizinkan perusahaan kami mengalami kemunduran yang luar biasa? Jawaban saya sebagai hamba Allah cuma bilang begini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ketika itu rencana Allah, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang ada dalam rencana. Aminnya mana? Amin. Sekalipun Tuhan harus meriset kembali, tujuannya cuma satu, Tuhan, supaya Tuhan tahu apa sih skala prioritas hidupmu, apa sih skala prioritas keluargamu, supaya kehendak Allah, rancangan Allah, lembaga yang dibentuk yaitu keluarga digenapi. Dan saudara berani tegak berdiri di hadapan Tuhan berkata, aku kuat karena Tuhan yang memberikan pertolongan kepada aku. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Haleluya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan apa? Memelihara taman itu. Artinya apa? Kita desain apa? Menjadi penguasa, menjadi berkat. Anda dijadikan kepala bukan ekor. Ulangan 28 kan bilang begitu. Yang dikerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Keturunanmu akan seperti bintang di lautan.
Berkatmu seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahteramu seperti gelombang air laut yang terus-menerus ada dalam hidup kita. Haleluya. Kemana semua itu? Kemana perkataan Bisro? Saya mau katakan, rencana Allah harus terjadi atas hidup saudara. Ayo hari-hari ini keluarga, kita doakan anak-anak kita, keluarga kita yang lain, supaya rencana Allah tidak gagal atas hidupnya. Amin. Yang kelima, tentu ini poin yang terakhir. Saudara buka Mazmur 91 ayat 9 dan 10. Mazmur 91 ayat 9 dan 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat apa? Tempat perteduhan. Jadi tempat yang paling aman di sini bukan ketika saudara punya rumah dibentengi dengan pagar 3 meter. Tempat yang paling aman bukan rumah Anda dikelilingi dengan kawat berduri. Bukan karena Anda bisa bayar penjaga yang siang malam 24 jam menjaga saudara, tidak. Tapi tempat yang paling aman bagi keluargamu adalah apa? Ketika kita adalah perteduhan di bawah kepak sayang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan apa? Mendekat kepada kemahmu. Kemahmu berbicara rumahmu. Setiap malam kami dengan istri membangun mesbah keluarga selalu berdoa buat rumah di mana kami tinggal. Karena ayat di perjanjian lama mengatakan demikian. Kalau engkau tidak berdoa buat tempat dan tanah di mana engkau tinggal, engkau bisa dimuntahkan loh. Engkau bisa ditolak. Engkau bisa dibuang. Kalau rumah kita terus tidak ada kecocokan, jangan-jangan Anda tidak perlu berdoa buat tanah di mana engkau tinggal. Haleluya. Amin. Ini pentingnya kita kuat kokoh berteduh dalam naungan Tuhan. Ketika Tuhan berikan semua pondasi-pondasi pengharapan. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, bahkan badai boleh ada, tapi kakimu tidak akan goyah. Engkau tidak akan sampai jatuh terjerembab. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Sebab Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Banyak kita mendengar kesaksian saudara dikasih Tuhan. Orang penjual tempe anaknya lulus akabri. Ada orang penjual jangkrik anaknya jadi dokter. Banyak hal yang unbreakable, tapi saya percaya ketika Tuhan yang didahulukan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan perkara spektakuler. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau pikirkan, diberikan buat saudara. Tepuk tangan